Halo, shalom brother and sisters, dimanapun kita berada. Saat ini kita akan beribadah di GBI Hope secara online. Jadi mari siapkan hati kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan, pujian kita, penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa sempurna penyertaan-Mu ya Yesus. Itu yang kami rasakan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Oh, kami rasakan kasih-Mu ya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Yesus. Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab rancangan-Mu penuh dengan damai Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar ya Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Oh haleluya ya Yesus. Kami rindu Yesus. Kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Haleluya ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami rindu saat indah berhadapan dengan-Mu ya Bapa. Biar kami terus pandang wajah-Mu yang penuh dengan kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu ya Yesus, oh rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Inilah yang kami rindukan ya Bapa, diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau yang penuhi kami. Haleluya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Yesus, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Biar kami terus rasakan hadirat-Mu Tuhan, biar kami nikmati kasih-Mu yang begitu sempurna. Oh, haleluya ya Yesus.
Sebab Kau yang layak kami puji Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah. Oh, Kau Allah yang baik Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami ya Yesus. Oh, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Sebab Kaulah harapan kami, sebab Kaulah Allah kami Yesus. Jesus, oh, hanya Kaulah satu-satunya Tuhan. Sebab Kaulah Allah kami, sebab Kaulah Bapa kami yang hidup Tuhan. Oh, haleluya. Sikia rararabo, oh ya rararaba sikia rarado. Haleluya. Jesus, oh your name is high Jesus. Your name is so great, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, ya Yesus. Hallelujah, Jesus. We want to worship you more, Jesus. We want to praise you, Lord. Jesus. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Karena hadirat-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami ya Bapa. Hadirat-Mu mengalir saat ini Tuhan Yesus. Ketika kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Karena itulah kesukaan-Mu ya Bapa. Korban syukur, pujian dan penyembahan dari hati kami Tuhan. Jesus, we want to worship you Lord. We want to worship you Jesus. Oh hallelujah. Oh God. Oh you are my God Jesus. Hallelujah Yesus.
Haleluya ya Bapa. Segenap hati kami memuji menyembah Engkau ya Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah ya Bapa. Karena Engkaulah Allah kami Tuhan, Allah yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik brother and sisters, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan melalui harta kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bila brother and sister ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui harta brother and sister sekalian, silakan melihat nomor rekening yang tertera di layar device Anda masing-masing. Oke, sebelum kita berdoa bagi persembahan kita, mari kita baca ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan kami, bersyukur untuk keluarga kami Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami melalui harta kami Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Bapa setiap persembahan ini, agar setiap persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk persembahan brother and sisters. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Haleluya. Masih di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami ya Bapa. Sungguh Kau sempurna Tuhan Yesus. Sungguh Kau dahsyat bagi kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Kami akan mengalami kesembuhan Tuhan. Kami akan mengalami sebuah kelepasan Tuhan Yesus. Ketika hadirat-Mu turun Tuhan, ketika Kau hadir di dalam hidup kami ya Bapa, di dalam rumah kami Tuhan, di dalam gereja kami ya Bapa, di Indonesia Tuhan Yesus, kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Kami percaya kemenangan akan terjadi Tuhan. Haleluya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu membawa kemenangan Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan dan kelepasan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati Pastor Nathan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir, lidah, hatinya Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa saudara kembali. Memang kita belum bisa beribadah bersama dalam sebuah ruangan yang sama, tapi saya harap nggak lama lagi kita akan bisa beribadah dan berfellowship bersama. Pada kesempatan ini saya juga mengundang bila ada saudara yang belum tergabung dengan gereja manapun, boleh bergabung bersama dengan kami di Hope Church. Untuk alamat dan jam ibadah, saudara-saudara bisa melihat dalam sosial media kami. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu yang sebetulnya nggak asing lagi buat kita semua orang Kristen. Kita lihat dulu ayat-ayatnya ada di Markus 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat 31 berkata, dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, dari dua ayat ini kita sebetulnya bisa melihat bahwa dua hal ini adalah pusat dari ajaran Kristen atau pusat dari ajaran Kristus kepada kita semua, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Nah, hari ini saya mau bicara secara khusus mengenai kasih ini. Nah, dari dua ayat ini, saya harap kita juga bisa belajar bahwa ternyata ada tiga pihak, saya ulangi sekali lagi, yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi. Ada tiga pihak. Pihak yang pertama ada di ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama, pihak yang pertama. Pihak yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah sesamamu manusia. Nah, pihak yang ketiga yang jarang orang sampaikan atau jarang kita dengar adalah mengasihi diri sendiri. Karena dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saya mau kita baca satu ayat lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi dari pembacaan 3 ayat ini, saya mau memberi judul firman Tuhan pada hari ini adalah Love the Tree. Love the Tree. Mengasihi 3 pihak. Kenapa dikatakan mengasihi 3 pihak? Ingat, Tuhan mau kita mengasihi Allah, Tuhan Allah kita, tetapi 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi juga menyampaikan bagaimana bisa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama manusia atau sesama saudara kita yang kelihatan. Jadi bisa dikatakan untuk bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita harus mampu mengasihi sesama kita yang kelihatan. Dan kitab Markus 12 ayat 31 tadi mengatakan, Tuhan berkata kita perlu mengasihi sesama manusia ini yang kelihatan ini seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi
firman Tuhan hari ini berkata mengasihi tiga pihak atau love the three. Nomor satu, kita harus bisa mengasihi diri. Setelah kita bisa mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi sesama manusia sama seperti kita mengasihi diri kita. Dan setelah kita bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan atau saudara-saudara kita yang kelihatan, baru kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Makanya judul firman Tuhan hari ini adalah Love the Tree. Nah, kita akan lihat poin demi poin, bagian demi bagian. Mungkin buat beberapa ada yang kaget, wah nggak pernah denger tuh diajarin mengasihi diri sendiri. Oh iya, karena memang ayatnya jelas, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri, poin yang pertama saya mau sampaikan, ini bukan bicara tentang kita harus menjadi orang yang selfish atau egois yang mementingkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini saya harap akan membuat kita semakin jelas. Mengasihi diri sendiri, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua. Mengasihi diri sendiri, nomor 1 bicara tentang acceptance. Penerimaan. Tuhan mengajar kepada kita harus bisa menerima hidup kita. Kenapa dikatakan begini? Karena faktanya dalam perjalanan hidup ini, saya ketemu banyak orang, dan saya percaya saudara-saudara juga ketemu banyak orang, baca banyak berita, baca banyak buku, ternyata ada sebuah masalah besar terjadi, yaitu banyak orang, khususnya di zaman ini, yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Maksudnya apa? Nah, saya mau sampaikan. Banyak hal yang memang bisa dirubah oleh manusia. Banyak hal yang bisa dirubah oleh manusia. Hal-hal yang misalnya ada yang kurus mau jadi gemuk, dan sebaliknya ada yang gemuk mau jadi kurus. Banyak hal yang bisa dirubah. Tetapi saudara-saudara harus ingat, waktu Tuhan menciptakan kita, ada juga banyak hal yang tidak bisa dirubah. Contohnya, kita jadi anaknya siapa, itu nggak bisa dirubah. Kita lahir dengan jenis kelamin apa, itu tidak bisa dirubah. Kita lahir menjadi suku apa, dengan warna kulit apa, itu tidak bisa dirubah. Nah, poin nomor 1 bicara tentang acceptance atau penerimaan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak mengasihi diri sendiri, bicara tentang bagaimana kita bisa menerima keadaan orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menerima keadaan kita. Seperti tadi saya sudah katakan, saya ketemu banyak orang yang kecewa dengan keadaan fisiknya sendiri. Kok kenapa warna kulitku ini? Kenapa aku dilahirkan jadi suku ini? Kenapa aku dilahirkan di negara ini? Kenapa aku dilahirkan jadi anaknya ini? Wah, banyak sekali kekecewaan. Dan waktu saya menemukan kenapa mereka kecewa, karena mereka tidak bisa menerima keadaan mereka dilahirkan dengan fakta seperti ini. Nah, tadi sudah saya katakan banyak hal yang memang bisa dirubah. Contohnya dilahirkan di kota X. Kalau dia tidak suka kota X, dia bisa pindah ke kota yang lain. Mungkin dia dilahirkan dengan keadaan hal-hal yang mungkin, contohnya gigi yang tidak rapi, itu bisa dirapikan. Itu salah satu contoh yang bisa dirapikan, bisa diubah. Tetapi ada hal-hal yang memang secara medis tidak bisa dirubah. Ada hal-hal yang secara etis tidak bisa dirubah. Bahkan ada hal-hal yang saya mau katakan dalam firman Tuhan pun tidak bisa diubah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah poin nomor 1 kita belajar. Sebelum kita bisa menerima keadaan orang lain, kita harus bisa menerima keadaan kita. Dan betul, seperti tadi sudah saya sampaikan, firman Tuhan sudah sampaikan, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Dan ini tercermin, terpancar. Buat orang-orang yang bermasalah dengan keadaan dirinya sendiri, buat orang-orang seperti itu sulit untuk bisa menerima keadaan orang lain. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau orang itu tidak bisa accept, menerima keadaannya sendiri, bagaimana bisa menerima keadaan orang lain? Ada orang-orang yang tidak terima, mungkin dia jadi suku apa. Dan hari-hari ini kita melihat diskriminasi begitu marak, rasisme begitu marak. Semuanya itu bisa diakibatkan oleh lingkungan, betul.
Tetapi harus kita ingat juga, ada hal-hal yang mungkin disebabkan orang-orang yang tidak terima dengan keadaannya sendiri, sehingga akhirnya dia menularkan itu secara tidak sengaja kepada lingkungannya. Jadi poin nomor 1, acceptance. Poin nomor 2, tentang forgiveness. Bicara tentang mengasihi diri sendiri, nomor 1 acceptance, nomor 2 forgiveness. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, nobody's perfect. Everybody makes mistakes. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tetapi waktu kita mengasihi diri sendiri, Tuhan juga mau kita punya kemampuan untuk bisa mengampuni diri sendiri. Ingat, tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan besar, bahkan mungkin kesalahan-kesalahan yang begitu merusak. Tetapi kalau Tuhan mengampuni kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita sudah mengampuni kita, Tuhan juga mau hari ini kita belajar untuk mengampuni diri sendiri. Ingat, Tuhan mau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, ditakutkan waktu ada orang yang berbuat salah kepada kita, waktu ada orang yang mengecewakan kita sulit mengampuni orang itu. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Saya ulangi berkali-kali lagi supaya saudara-saudara semakin jelas. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, gimana bisa mengampuni orang lain? Nah, poin yang ketiga dari mengasihi diri sendiri adalah appreciate. Tuhan mau kita juga belajar menghargai diri sendiri. Ingat, Tuhan sendiri menganggap kita berharga. Tuhan sendiri menaruh nilai yang tinggi dalam hidup kita. Tuhan berkata, kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa Tuhan. Ingat, kita sungguh berharga di mata Tuhan. Bahkan Yesus Kristus mau mati buat kita. Kenapa? Karena kita berharga banget. Nah, kalau kita tidak appreciate diri sendiri, kita tidak menghargai diri sendiri, kita mengizinkan orang-orang yang tidak menghargai hidup kita, bagaimana kita bisa belajar menghargai orang lain kalau kita sendiri tidak menghargai diri sendiri? Saya mau kasih sebuah contoh atau sebuah bukti yang mungkin gampang untuk diterima. Ingat, kita ini berharga di mata Tuhan. Hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergaulan yang baik itu akan baik buat kita, tetapi pergaulan yang buruk akan merusak kita. Nah, banyak orang yang terjebak dalam pergaulan yang buruk, toksik, yang racun. Tetapi karena orang itu walaupun sudah dikasih tahu beberapa kali, bahkan sudah dikasih tahu sering kali, mereka bilang, aku nggak enak tinggalin lingkungan itu, aku nggak enak tinggalin komunitas itu. Walaupun dia sudah tahu itu adalah komunitas atau teman yang toksik, yang merusak. Tapi dia nggak mau ninggalin. Kenapa dia nggak mau ninggalin? Karena ada rasa tidak enak. Nah, hari ini saya mau mengingatkan, lewat kasih Kristus saya mau mengingatkan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar menghargai diri kita. Kalau kita sadar kita begitu berharga, Tuhan mau kita appreciate. Tuhan mau kita menghargai hidup kita. Oleh karena itu tinggalkan komunitas, bahkan hubungan yang toksik itu. Tinggalkan pergaulan yang tidak baik itu. Buat saudara-saudara yang belum menikah, jangan pernah izinkan orang yang tidak berhak pegang-pegang hidup kita, pegang-pegang tubuh kita. Ingat, tubuh kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi bicara tentang mengasihi diri sendiri, ada 3 hal tadi yang saya mau kita belajar sama-sama. Mengasihi diri sendiri bukan bicara tentang selfishness atau egois atau mementingkan diri sendiri. Tetapi mengasihi diri sendiri, Tuhan mau kita belajar acceptance. Tuhan mau kita menerima kita. Kalau dilahirkan dengan warna kulit seperti ini, ya sudah terima. Dilahirkan dengan bentuk tubuh seperti ini, ya sudah terima. Ingat, ada hal-hal yang bisa kita rubah, tapi juga banyak hal yang tidak bisa kita, atau tidak boleh kita rubah. Jadi, ayo kita belajar accept dengan keadaan kita. Kita belajar accept apapun yang Tuhan sudah percayakan. Ingat, waktu Tuhan menciptakan kita dengan
dengan kespesialan, keunikan masing-masing. Jangan pernah meniru atau ingin meniru orang lain. Belajar dari orang lain baik, tapi jangan meniru orang lain. Jadi nomor 1 acceptance. Nomor 2 forgiveness. Waktu kita pernah melakukan kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan, kita minta maaf sama sesama kita, tapi kita juga mesti belajar bisa mengampuni diri sendiri. Nomor 3, belajarlah menghargai diri sendiri. Ingat, Tuhan sendiri menghargai hidup kita. Tuhan menganggap hidup kita begitu berharga. Makanya kita mau belajar menghargai hidup ini, hidup sendiri, tubuh ini, tubuh kita. Nah, poin nomor 1 bicara tentang mengasihi diri sendiri. Poin nomor 2 bicara tentang Tuhan mau kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Bahasa Inggrisnya mengasihi tetangga-tetangga kita, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, saya harap saudara-saudara sudah makin jelas bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak mengampuni diri sendiri. Jadi ingat, nomor 1 diri sendiri dulu. Nah, nomor 2, Tuhan mau kita naik kelas, go to the next level, kita belajar mengasihi orang lain. Ada sebuah ayat yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12 ayat sebelumnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Siapa sih sesama kita itu? Ya sesama umat manusia. Sesama umat manusia. Umat manusia yang beda warna kulit, beda suku, beda ras, itu sesama manusia. Yang Tuhan juga mau kita mengasihi mereka. Tuhan mau kita menghargai mereka. Tuhan mau kita accept mereka, menerima mereka. Tuhan mau kita mengampuni kalau mereka salah. Bahkan Matius 25 ayat 40 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi mungkin kita kadang-kadang memandang rendah orang, memandang rendah suku yang lain, itu tidak boleh. Tetapi Tuhan katakan orang-orang yang dianggap hina, kalau kita kasihi mereka, sebetulnya kita sedang mengasihi atau melakukan itu untuk Tuhan. Jadi ayo, hari ini kita belajar selain mengasihi diri, kita belajar mengasihi orang lain. Kita tidak mau belajar tentang hal-hal yang memecah belah, tapi sebaliknya kita mau belajar merangkul. Perbedaan itu baik. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Tuhan yang menciptakan manusia berbeda. Tujuannya supaya hidup ini menjadi semakin menarik. Sebuah pelangi menjadi menarik karena warnanya begitu berwarna-warni. Sebuah diamond begitu berharga karena kalau dilihat warnanya luar biasa, berwarna-warni. Ada spektrum cahaya yang dicerminkan. Sama, manusia begitu berwarna-warni. Bukan hanya warna kulitnya, bukan hanya penampilannya, tapi sifat-sifatnya, karunianya, talentanya, berwarna-warni, berbagai macam. Tujuannya apa? Untuk memperkaya hidup ini. Hidup ini jadi lebih menarik. Dan Tuhan yang menciptakan perbedaan itu, dan Tuhan mau kita mengasihi, menerima mereka. Jadi saya harap kita semakin jelas bagaimana kita bisa menerima perbedaan kalau kita sendiri tidak mau atau tidak mau menerima keadaan kita apa adanya. Itu dia. Nah, bicara tentang mengasihi sesama, sudah pasti lebih gampang untuk kita bahas. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi sahabat, dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau kita semakin belajar untuk kita membayangkan buat saudara-saudara yang pernah atau sedang jatuh cinta, betapa gampangnya bicara tentang kasih atau betapa gampangnya bicara tentang cinta.
Buat orang yang tidak pernah jatuh cinta, sulit untuk bisa mengerti tentang konsep mengasihi. Tetapi orang yang pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta, atau yang selalu jatuh cinta, akan gampang kalau bicara tentang cinta atau kasih ini. Nah, sebelum kita bicara tentang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, saya mau kita secara cepat belajar tentang waktu kita mengasihi seseorang sungguh-sungguh. Ya, sesuatu yang gampang, mengasihi pasangan kita. Buat saudara yang sudah berpacaran, mengasihi pacar kita. Waktu kita mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, ada banyak hal yang terjadi yang walaupun secara akal nggak masuk akal itu, secara pikiran kagak ada untungnya. Makanya lucu, orang kalau jatuh cinta itu udah nggak mikir untung rugi. Jadi kalau saudara-saudara bilang cinta tapi mikir untung rugi, saya mau katakan cintanya saudara dipertanyakan. Karena faktanya orang yang jatuh cinta nggak mikir untung rugi. Pasangannya tinggal jauh di mana, tetap aja disamperin. Dalam keadaan yang capek sekalipun, tetap aja disamperin. Walaupun mungkin mau pergi kemana, lokasinya nggak searah, tapi karena cinta, dijemput dulu, walaupun jalannya jadi muter-muter. Kenapa? Itu namanya cinta. Cinta yang nggak bicara tentang untung rugi, tapi bicara tentang, aduh, aku pengen nunjukin cintaku, aku pengen nunjukin sayangku. Waktu kita jatuh cinta, kita pengen banget untuk selalu memberikan atau melakukan yang terbaik. Jadi setidaknya sudah ada dua yang saya sampaikan. Waktu kita mencintai seseorang sungguh-sungguh, kita mau melakukan yang terbaik dan kita mau memberikan yang terbaik. Dan itu nggak usah dibikin-bikin. Itu sesuatu yang alamiah terjadi. Kalau kita mengasihi seseorang, kita selalu pengen melakukan yang terbaik. Kita selalu pengen memberikan yang terbaik. Nah, di Hope Church ini kan ada beberapa pasang yang baru menikah. Buat saudara baru menikah ngerasain kan. Dulu waktu nggak punya perasaan apa-apa sama si dia, terus lewat sebuah proses akhirnya pacaran dan akhirnya menikah. Ajaib kan? Mikirinnya dia terus. Pagi-pagi bangun sebelum yang perempuan, sebelum ke kantor, sebelum kerja, sebelum ngapa-ngapain, ngebela-belain, nyediain makan buat sang suami. Kenapa melakukan itu? Ya jawabannya nggak susah, jawabannya gampang, karena cinta. Bahkan poin yang ketiga yang saya mau sharingkan adalah orang yang jatuh cinta itu rela berkorban. Jadi orang kalau cinta sama seseorang, bicara tentang mau melakukan yang terbaik, mau memberikan yang terbaik, rela berkorban, dan itu semua dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pengen dapat sesuatu yang kebalikannya. Tidak berharap dibalik. Tidak berharap dibales. Itu namanya jatuh cinta. Dan itu cinta yang benar. Kalau suami mengasihi istri, dia pengen melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, pengen berkorban, dan semuanya tanpa pamrih. Pernah saya sampaikan kan, waktu kita masih bisa ibadah bareng, pernah saya sampaikan, kalau seorang suami mengasihi istrinya, dia pasti melakukan segalanya tanpa pamrih. Tetapi waktu dia mengasihi, dia memberikan apapun yang istrinya butuh, tapi dia berharap untuk dipuaskan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada laki-laki yang katanya mengasihi istri, ngasih apapun, tapi tujuannya untuk dipuaskan, saya mau katakan itu bukan hubungan suami istri, itu pelacuran. Yang benar adalah waktu kita memberikan segalanya tanpa pamrih, tanpa harapan untuk dapat dikembalikan. Itu namanya cinta. Kalau kita memberikan kepada seseorang yang kita cintai, memberikan sesuatu, dan kita berharap untuk dapat balasannya, itu bukan cinta, itu namanya investasi. Kita investasi di lembaga keuangan, di pasar saham, atau di bisnis, bukan sama pasangan kita, bukan sama orang yang kita cintai. Ingat sekali lagi, kalau kita memberi sesuatu dengan harapan imbalan,
itu namanya bukan kasih, itu namanya investasi. Nah, waktu kita mengasihi seseorang, kita lanjut terus, kita pengennya muji dia terus. Pengennya muji dia terus. Berikutnya, kalau kita mengasihi seseorang, kita pengennya bukan cuma muji, pengennya nyenengin dia terus. Kalau kita mengasihi seseorang, bukan cuma muji, bukan cuma nyenengin, lambat atau cepat, kita lama-lama jadi mirip dia. Dan ini fakta yang sudah dibuktikan oleh banyak orang yang jatuh cinta. Berikutnya, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita pengen selalu bersama dengan dia. Nggak mau jauh-jauh, pengen selalu sama-sama dia. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kita mengasihi seseorang. Bagaimana kita jatuh cinta sama seseorang. Tadi poin 1 bicara tentang mengasihi diri sendiri, saya harap sudah jelas, bukan bicara tentang selfishness, bukan bicara egois, tapi bicara tentang acceptance, bicara forgiveness, bicara appreciation. Nomor 2, kita belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan yang terakhir, waktu kita sudah bisa mengasihi orang lain yang kelihatan, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa ya? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saya rangkum semuanya itu dalam satu kata. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Allah kita secara total, bicara totalitas. Nggak cuma sebagian-sebagian, tapi seluruh unsur hidup kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Seluruh elemen dalam hidup kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Nah, hubungannya apa dengan mengasihi sesama? Kan tadi kita sudah baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Jadi, seperti tadi juga sudah saya sampaikan, nggak gampang buat orang mengerti kasih kalau tidak pernah jatuh cinta. Nggak gampang orang mengerti cinta kalau nggak pernah jatuh cinta. Nah, waktu kita sudah jatuh cinta sama sesama kita, sama seorang lain, sama pasangan kita, gampang. Bicara mengasihi Tuhan, ya tinggal disambungin aja. Tadi kan saya katakan, waktu kita jatuh cinta sama seseorang, kita pasti mau melakukan yang terbaik. Kita pasti mau memberikan yang terbaik. Dan kita pasti mau berkorban. Dan kita semua lakukan itu tanpa pamrih. Sama, waktu kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melakukan apapun. Dan kita lakukan itu dengan terbaik. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Kenapa? Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Kenapa kita melakukan untuk Tuhan sampai yang terbaik begitu? Ya karena kita mengasihi Tuhan. Kan gampang, analoginya gampang. Waktu kita mengasihi pacar kita atau pasangan kita, kita pengen melakukan yang terbaik buat dia. Karena mengasihi dia. Nggak pengen cari imbalan. Tapi sebaliknya karena kasih. Demikian juga waktu kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Bahkan kita memberikan yang terbaik. Kita berani berkorban buat Tuhan. Bukan karena imbalan. Tapi karena kita mengasihi. Makanya lewat kesempatan ini, walaupun saya memang belum pernah khotbah tentang persembahan secara khusus, saya belum pernah khotbah tentang persembahan. Tapi saya mau katakan, waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita bukan memberi supaya lebih diberkati. Kita bukan memberi supaya dilindungi. Kita bukan memberi supaya dipuaskan. Kalau kita melakukan itu semua, tadi kan saya sudah ngomong, kalau kita melakukan itu semua untuk pasangan kita, itu aja nggak pantas. Apalagi kita melakukan untuk Tuhan. Waktu kita memberi untuk Tuhan, waktu kita berkorban untuk Tuhan, bukan karena imbalan, bukan. Tapi karena kita melakukan itu semua, karena kasih. Kita melakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi urutannya saya harap kita semua semakin jelas. Tuhan mau kita belajar mengasihi sesama kita. Waktu kita sudah pernah sungguh-sungguh jatuh cinta sama sesama kita, sama pasangan kita, gampang
tinggal ditarik. Ini loh cara mengasihi Tuhan, kurang lebih kayak begitu juga. Waktu mengasihi sesama tanpa pamrih. Ayo kita belajar mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Waktu mengasihi sesama, kita mau melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Kita berani berkorban. Ayo kita mengasihi Tuhan dengan seperti itu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat kita. Jadi please deh, waktu kita melakukan yang terbaik, kita memberi persembahan, bahkan kata-katanya kita berkorban untuk Tuhan. Bukan supaya lebih diberkati, bukan supaya jadi tambah kaya, atau sebaliknya apapun yang menjadi motivasi saudara-saudara. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita berkorban, kita memberi yang terbaik, kita melakukan yang terbaik, karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Nggak usah ditambahin embel-embel. Kita melakukan itu semua hanya karena kita mengasihi Tuhan. Nah berikutnya, bicara tentang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Tadi kan sudah saya sampaikan, waktu kita jatuh cinta sama seseorang, kita jatuh cinta sama pasangan kita pengen selalu memuji dia, kita pengen selalu menyenangkan hati dia. Sama kan, waktu kita mengasihi Tuhan, kita pengen selalu menaikkan puji-pujian buat Tuhan, selalu ingin menyenangkan hatinya lewat doa pujian penyembahan kita. Jadi waktu kita menaikkan doa pujian penyembahan, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, bukan dengan alasan apapun. Jadi saya harap saudara-saudara yang datang ibadah, yang ikut ibadah online hari-hari ini, pastikan kita ikut dari awal. Karena kita juga rindu menaikkan doa pujian penyembahan kita. Karena ingat, waktu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita pengennya muji aja Tuhan. Kita pengennya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan alasan-alasan yang lain. Alasannya sederhana. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita melakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Demikian juga yang berikutnya. Waktu kita mengasihi seseorang, kita pengen selalu bersama dengan orang itu. Sama. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita pengen selalu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, walaupun hari-hari ini kita nggak bisa ke gedung gereja. Ingat, walaupun kita nggak bisa ke gedung gereja, tapi ingat beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu sudah saya pernah jelaskan. Gereja is not talking about building. Gereja nggak bicara tentang gedung. Gereja bicara tentang kita, kumpulan orang-orang percaya ini. Nah jadi, waktu kita belum bisa ke gedung gereja, itu tidak membatasi kita untuk kita selalu intim dengan Tuhan. Ingat, orang yang mengasihi seseorang, orang yang jatuh cinta sama pasangannya, pengennya selalu bersama, pengennya deketan terus. Sama. Kalau kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan, maunya berduaan terus sama Tuhan, maunya bersama terus sama Tuhan. Ada waktu-waktu khusus kita pengen berduaan terus sama Tuhan. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 20 jadi sangat masuk akal. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan? Jadi Tuhan mau kita belajar, ayo kita belajar mengasihi manusia dulu yang kelihatan. Dan waktu kita bisa mengasihi manusia yang kelihatan, kita akan bisa belajar juga mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Jadi firman Tuhan hari ini bicara tentang mengasihi 3 pihak. Love the three. Kasih diri sendiri, bukan bicara menjadi selfish atau egois, tapi belajar tentang acceptance, forgiveness, and appreciation. Nah, waktu kita bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri, kita melangkah. Tuhan berkata apa? Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, nggak mungkin bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan kalau kamu tidak mengasihi manusia yang kelihatan. Kita belajar mengasihi manusia. Tadi sudah secara singkat saya sampaikan, waktu kita sudah mengasihi manusia, kita belajar mengasihi sesama. Kita jatuh cinta sama pasangan kita. Kita belajar setia sama yang kelihatan. Kalau sama yang kelihatan aja nggak setia, gimana bisa setia sama yang nggak kelihatan? Kalau sama yang kelihatan aja nggak komitmen, gimana bisa komitmen sama yang nggak kelihatan? Nah kita lakukan itu kepada manusia dulu.
Nah, waktu kita sudah bisa lakukan itu kepada manusia, kepada pasangan hidup kita, Tuhan akan bawa kita pada pengertian yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita mau setia kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Kita mau komitmen sama Tuhan yang nggak kelihatan. Dan saya berdoa, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara yang mendengar, tapi buat saya juga yang menyampaikan. Kita semua belajar satu hal hari ini. Mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya ini bukan sesuatu yang baru untuk saudara-saudara lakukan. Kita melakukan perjamuan kudus secara online, sudah beberapa kali kita melakukan hal ini. Dan saya percaya saudara-saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saudara dapat mempersiapkan diri roti berupa roti tawar yang dipotong-potong atau crackers, bila saudara tidak punya roti seperti yang saya pegang ini. Dan saudara juga bisa menggunakan anggur perjamuan yang berupa teh atau sirup. Sambil saudara mempersiapkan diri, saya mau membaca beberapa ayat, karena mempersiapkan diri bukan hanya media yang dipakai, tapi yang paling utama juga adalah mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, baiklah kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik, orang-orang yang layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bila masih ada hal-hal yang Tuhan tidak suka sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bila ada hal-hal yang belum beres, Tuhan mau kita bereskan itu dengan Tuhan. Tuhan mau kita bereskan dengan sesama kita. Bila ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, Tuhan mau kita untuk hilangkan itu semua, tinggalkan itu semua. Mari kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau sampaikan. Engkau mengajar kami untuk mengasihi tiga pihak. Karena Engkau sudah mengajar tentang kasih itu kepada kami. Bahkan Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Engkau memberikan yang terbaik. Bahkan segala-galanya Engkau berikan buat kami. Karena Engkau mengasihi kami. Dan pada hari ini kami boleh mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Mengingat betapa besar kasih-Mu buat kami. Roti yang menunjuk kepada tubuh Tuhan. Anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan. Itu semua Engkau berikan buat kami Tuhan. Supaya kami boleh terus semakin mengingat kasih-Mu. Kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang agung. Kasih-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sucikan kami, layakkan kami. Bila masih ada dosa, bila masih ada salah, Engkau ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Supaya kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ini dengan layak. Dan menerima berkat-berkat lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, aku juga berdoa Tuhan untuk setiap roti yang akan digunakan oleh anak-anak-Mu, Engkau juga sucikan, kuduskan. Untuk setiap anggur ataupun teh ataupun sirup, Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, roti dan anggur yang menunjuk tubuh Tuhan, boleh Engkau berkati dan menjadi perlambangan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sungguh-sungguh bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa Engkau berkati roti dan anggur ini. Berkati dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpah atas perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan biar kita semakin terus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Ingat, sudah sering saya sampaikan
bila ada orang yang menjamu kita, bila ada pihak yang menjamu kita, itu bicara tentang orang itu menghargai kita, orang itu menghormati kita. Demikian juga hari ini adalah sebuah bukti betapa Tuhan menghargai kita, Tuhan menghormati kita karena Tuhan menjamu kita hari ini. Bahkan bukan hanya menjamu, Tuhan sendiri yang menjadi jamuan buat kita. Dia yang menjamu sekaligus menjadi jamuan. Roti menunjuk kepada tubuhnya sendiri, anggur menunjuk kepada darahnya sendiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah Engkau sediakan buat kami. Tubuh-Mu yang Engkau pecahkan buat kami. Kami yang gak layak ini Engkau kasihi. Kami yang gak layak ini Engkau kuatkan. Kami yang gak layak ini Engkau berikan kekuatan yang baru lewat perjamuan kudus, lewat tubuh-Mu ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami. Seperti Elisa waktu dia makan roti yang dari Tuhan, dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Seperti Daud waktu dia makan roti dari bait Allah, dia mampu dengan semangat juang yang tinggi, mampu kembali bergerak. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus pada hari ini, kami juga dikuatkan, diteguhkan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dalam darah-Mu ada kuasa, dalam darah-Mu ada mujizat. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihibur dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sesudah percaya bahwa anggur dalam cawan ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan, perjamuan kudus-Mu boleh melengkapi Tuhan, bahwa apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami tentang kasih, Engkau sendiri meneladani kami tentang kasih. Engkau memberikan segala-galanya, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau berkorban buat kami, Engkau melakukan yang terbaik buat kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang selalu ada dekat dengan kami, yang selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami juga mau berjanji Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia, kami juga mau sungguh-sungguh untuk menerima hidup kami, menerima apa yang Tuhan Engkau sudah berikan, sudah Engkau percayakan. Bila kami ada salah, kami mau belajar untuk mengampuni, kami mau belajar untuk move on, dan kami percaya Tuhan, kami juga mau belajar terus untuk maju terus, tidak tertawan dengan apapun juga. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau belajar menghargai diri kami, menghargai sesama manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami belum bisa melakukan ibadah dalam bentuk gathering, dalam bentuk fellowship, tapi kami percaya Engkau sendiri selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan, setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Dan aku terus berdoa Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan kami semua, kuatkan, teguhkan kami semua. Di saat-saat seperti ini, kami bukan hanya kuat, bukan hanya teguh, tetapi kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita.
ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you.